Simbol emas dalam tabel periodik kimia adalah Au atau aurum, dengan sumber terbanyak terdapat pada nugget emas, serbuk bebatuan, dan deposit aluvial. Umumnya, proses pembentukan emas terjadi ketika seorang pengrajin menyulap sebongkah bebatuan hingga membentuk berbagai perhiasan cantik. Namun, mengapa emas mentah selalu berbentuk atau dilapisi bebatuan? Para peneliti menjelaskan bahwa proses awal terbentuknya emas berasal dari batu meteorit. Menurut analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Bristol, emas berasal dari tabrakan meteorit yang terjadi lebih dari 200 juta tahun setelah terbentuknya planet Bumi. Dalam penelitian yang dipublikasikan jurnal Nature, selama proses pembentukan bumi, besi cair memasuki pusat planet untuk membentuk sebuah inti. Besi cair ini membawa serta seluruh logam mulia memasuki perut bumi. Hasil ini didapat para peneliti setelah menganalisis bebatuan berusia hampir 4 miliar tahun dari Greenland. Batuan purba ini memberi informasi mengenai komposisi planet kita tak lama setelah pembentukan inti bumi, namun sebelum tabrakan meteorit terjadi. Sementara teori lain mengatakan bahwa emas terbentuk akibat dari tabrakan antara bintang neutron dan supernova yang terjadi sebelum tata surya ini tercipta. Secara teoritis, emas terbentuk melalui proses fusi nuklir, fisi, dan peluruhan radioaktif, sehingga emas hampir mustahil dibuat menggunakan reaksi kimia atau alkimia. Menurut pengukuran presisi tinggi dari dua isotop atau varian atom, tungsten, logam mulia lain yang juga cukup langka, menunjukkan bahwa meteorit yang mengandung logam mulia telah menghantam bumi. Tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas dan juga unsur-unsur logam lainnya. Setelah logam mulia ini memasuki inti bumi, proses geologi pun terjadi. Kemudian, membentuk benua dan memusatkan logam mulia di lubang-lubang tambang saat ini. Edo Barger dan beberapa rekannya mempelajari ledakan sinar gamma pendek yang berlokasi 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi. Ledakan tersebut berlangsung kurang dari 2/10 detik. Buntut dari ledakan itu memberi jalan bagi cahaya yang secara bertahap memudar dan didominasi sinar inframerah. Tim risetnya pun menduga bahwa sinar ledakan berasal dari material neutron yang dilepas ke alam semesta oleh peristiwa tumbukan bintang-bintang neutron. Proses kosmik ini diyakini menjadi sebuah awal langkahnya emas, tak hanya di bumi, namun juga di alam semesta. Sejarah penemuan emas. Sejarah emas dimulai ketika barang tambang ini ditemukan oleh kerajaan Lydia di Turki. Emas juga muncul dalam mitologi Yunani dan bangsa Inka sebagai benda berharga dari angkasa. Awalnya, emas digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan dan benda-benda pemujaan dalam upacara keagamaan. Penemuan dunia baru oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 sampai 1600 mengungkapkan bahwa lebih dari 225.000 kilogram atau 35% dari produksi emas dunia berasal dari Amerika Selatan. Pada tahun 1848, kristal berukuran sekitar 2,5 cm dan lebih juga ditemukan di California yang menimbulkan demam emas di Amerika saat itu. Endapan logam aluvial juga terdapat di sepanjang aliran sungai Mesir dan Mesopotamia kuno. Sementara di Spanyol tahun 4000 sebelum Masehi, pecahan emas ditemukan di berbagai goa. Di tahun 3600 sebelum Masehi, orang Mesir sudah melakukan proses peleburan logam mulia. Lalu, sejak kapan emas digunakan? Pada 2600 sebelum Masehi, orang Mesopotamia kuno, yang kini Republik Iran, menempa emas menjadi perhiasan. Para peneliti pun menemukan bahwa di tahun 1223 terdapat balutan logam mulia pada peti mati Fir'aun. Tahun 950 sebelum Masehi, Bait Salomo, kuil kaum Yahudi, juga berbahan dasar logam mulia.
ditemukan koin emas yang diduga berasal dari tahun 700 sebelum Masehi. Sejak itu, koin tersebut berfungsi sebagai nilai mata uang dan mengganti sistem barter. Di tahun 564 sebelum Masehi, Raja Croesus dari Lydia membuat mata uang emas pertama dengan meningkatkan teknik pemurniannya. Penggunaan emas sebagai alat tukar dilakukan oleh bangsa Mesir pada tahun 1500 sebelum Masehi. Emas juga menjadi benda rebutan dalam peperangan, seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa Aztec dan Inca, termasuk pada peristiwa emas Troya di Yunani. Tidak diketahui siapa orang yang pertama kali menemukan emas. Namun, pertambangan emas telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, bahkan sebelumnya. Umumnya, emas didapatkan di dataran rendah, seperti tepi sungai. Di masa lalu, bangsa Yunani membangun pertambangan emas sederhana di sekitar Asia Kecil hingga Makedonia. Kemudian, bangsa Romawi membangun pertambangan yang lebih modern. Tidak hanya menambang emas di tepi sungai, mereka membuat alat tambang hidrolik menggunakan tenaga air, menggali ke bawah tanah, bahkan menggali gunung-gunung untuk mendapatkan emas lebih banyak. Metode penambangan dengan mesin hidrolik bahkan masih dipakai hingga tahun 1849 di California, Amerika Serikat. Melalui perdagangan sekitar 1800 tahun sebelum Masehi, emas mulai menyebar hingga ke seluruh dunia. Para pedagang Cina dan India menukar emas dengan sutra dan hasil alam yang mereka punya. Pertambangan emas pun mulai dibangun di kedua negara tersebut dan menyebar hingga ke wilayah-wilayah Asia lainnya. Proses pembentukan emas di alam berawal dari proses magmatis yang terjadi pada bumi. Pembentukan emas terjadi ketika benda cair berubah menjadi padat akibat penurunan suhu dalam perut bumi sebelum terangkat ke permukaan. Kemudian, terjadi proses kristalisasi saat aliran lava yang ada di permukaan membentuk mineral vulkanik. Sementara itu, bagian bawah permukaan membentuk mineral plutonik. Inilah alasan kenapa magma yang membeku kemudian mengkristal dan akhirnya disebut sebagai emas. Beberapa jenis endapan yang terbentuk merupakan proses dari metasomatisme, kontak, atau sentuhan langsung antara batuan samping yang bersifat reaktif. Salah satu unsur penting guna mendukung terbentuknya logam mulia secara sempurna adalah larutan hidrotermal. Endapan hidrotermal nantinya berkaitan dengan alterasi atau proses ubahan sampai membentuk emas epitermal. Emas epitermal paling sering berasosiasi dengan batuan intrusi dan vulkanik. Proses natural ini menjadi awal dari penambangan dan pengolahannya menjadi cincin, kalung, gelang, dan perhiasan lainnya. Lantas, kenapa emas disebut sebagai logam mulia? Secara definisi, logam mulia adalah suatu logam yang terbentuk secara alami dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa logam juga bisa dikatakan sebagai logam mulia jika logam tersebut dianggap langka dan diperlukan untuk berbagai kegunaan. Tak hanya itu, logam mulia juga umumnya memiliki ketahanan terhadap korosi. Selain memiliki nilai jual cukup tinggi dan terus meningkat secara konsisten, emas juga berfungsi sebagai konduktivitas listrik dan ketahanannya terhadap korosi yang membuat emas tidak mudah pudar dan berkarat. Emas juga telah lama menjadi alat tukar, tabungan, hadiah, jaminan perang, hingga mahar pernikahan. Untuk mendapatkan emas, para penambang harus menggali cukup dalam ke arah perut bumi. Prosesnya pun tidak dilakukan sembarangan. Perlu kehati-hatian dan memperhatikan keseimbangan alam. Hal ini pula yang membuat banyak orang mengira bahwa emas telah ada dalam perut bumi sejak planet ini terbentuk.